Si pasar justru negatif. Peringkat Indonesia di dalam yang diukur untuk menentukan apakah Indonesia layak investasi atau tidak makin lama makin turun. Dalam 2 hari ini kurs rupiah itu memburuk, dan itu penanda bahwa pasar bereaksi negatif sebetulnya terhadap keadaan tuh, terhadap kebijakan tuh, dan arah pasar itu mungkin dalam minggu-minggu ini bahkan menjelang bulan Ramadan itu akan drop terus. Yang bahaya adalah kalau ada semacam sinyal bahwa pemerintah gagal menjaminkan reputasinya untuk memperoleh utang luar negeri, gagal menjaminkan reputasi politiknya, karena masih ada unsur bukan ilegal tapi tidak legitimnya pemerintah karena masih ada unsur Jokowi di situ, sehingga investor asing menahan diri untuk memberi sinyal positif pada perkembangan atau pada upaya Presiden Prabowo meningkatkan profil Indonesia dengan membentuk Danantara misalnya. Kan sinyal itu kita baca justru di dalam IHSG yang 2 hari ini drop, dan terutama bank-bank atau BUMN tingkat tinggi yang dananya itu, profitnya itu dikumpulkan untuk modal Danantara, justru mereka yang rontok kan. Jadi IHSG itu bukan sekedar statistik ekonomi, tapi dia statistik politik. Kita membaca politik dengan melihat kontraksi atau revisi atau yang disebut kontrol pasar terhadap perekonomian kita, terutama yang paling cepat tentu melalui lalu lalang finansial dunia, masuk keluarnya investasi atau portofolio saham, segala macam jenis sekuritas yang diedarkan di pasar modal kita kan. Jadi pengkondisian politik yang buruk hari ini dibaca sebagai faktor disinvestasi bagi para pemodal, dan itu saya kira yang akan membahayakan kalau keadaan ekonomi memburuk dengan satu freaking itu satu percikan politik, dia bisa membatalkan semua jalan bagus yang sedang dirancang oleh Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi kita coba menerangkan pada pemerintah bahwa seruan Salemba II yang diinisiasi oleh para akademisi, dosen, dan para guru besar itu penanda bahwa kemampuan politik untuk membungkus kesalahan-kesalahan rejim sebelumnya itu terbaca lalu diuraikan sebagai protes oleh kalangan akademis, dan protes kalangan akademis selalu bisa berakibat protes politik yang meluas. Kenapa? Karena apapun, dalam kondisi apapun, orang balik pada keutuhan hati nurani, dan keutuhan hati nurani itu biasanya dimiliki oleh kalangan kampus, kalangan intelektual.